Di sebuah desa bernama Gurah Kediri, lahirlah seorang putra pedagang keliling bernama Seruji. Dia anak kedua dari 7 bersaudara, keluarga Bapak Hasan dan Ibu Amni. Seruji kecil adalah anak yang sopan, pandai bergaul dan cerdas. Keinginannya untuk bersekolah sangat kuat. Ya, aku akan bersekolah. Akan kugapai cita-citaku menjadi tentara, kata Seruji dalam hati. Namun, negara kita masih dalam penjajahan Belanda, sehingga tidak memungkinkan anak-anak orang biasa untuk bersekolah. Beruntung ada kebijakan sekolah untuk Bumi Putra, sekolah kelas 1 atau HIS untuk golongan orang kaya, dan sekolah kelas 2 atau sekolah Ongkoloro untuk rakyat biasa. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Seruji tidak mau hanya bersekolah di Ongkoloro. Dalam hati Seruji, hanya HIS yang dapat menjadi sarana untuk mencapai cita-citanya itu. Kecerdasan Seruji yang selalu diasah membuat dia lolos tes dan diterima di sekolah HIS. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bapak Hasan dan Ibu merasa haru dan bangga melihat Seruji dapat bersekolah bersama anak-anak orang kaya. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. Jadilah Seruji pemuda dewasa yang gagah. Setelah Belanda kalah perang dengan Jepang, Indonesia lalu dijajah oleh Jepang. Pada saat itulah ada pendaftaran tentara peta yang akan dipersiapkan untuk membantu Jepang. Karena Seruji berasal dari pegawai, maka dia mengikuti pendaftaran calon perwira pertama dan lolos. Dengan kecerdasan dan kedisiplinan yang dimiliki Seruji, maka dia menjadi komandan kompi. Ketika Jepang dikalahkan oleh sekutu, maka kesempatan bagi Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya. Merdeka, merdeka. Tapi ternyata belum selesai. Tentara Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan tersebut dari tangan Belanda. Jadilah Seruji sebagai komandan batalion di wilayah Jember, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi dengan pangkat letnan kolonel. Beliau juga aktif mempelopori pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sikap tegas, disiplin, berwibawa, dan berani menjadikan Seruji sangat disegani oleh Belanda. Dengan keberaniannya, Seruji selalu memimpin di pertempuran di garis depan. Saat pertempuran sengit melawan Belanda, terutama di daerah Jember dan sekitarnya, beliau gugur saat disergap oleh pasukan Belanda pada tahun 1949. Dalam penyergapan tersebut, beliau sempat terluka parah di pundak, namun tetap melawan dengan gagah berani, hingga akhirnya terkena berondong peluru. Sahabatnya, Dr. Subandi, juga gugur dalam insiden yang sama. Betapa hatiku takkan bingung telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Atas jasa-jasanya beliau dianugerahi pangkat Anumerta, sehingga pangkat terakhir beliau adalah Letnan Kolonel Anumerta Muhammad Seruji. Nah, demikian cerita tentang sang patriot. Untuk menghormati jasa beliau, namanya diabadikan menjadi nama jalan. Patungnya dijadikan sebagai lambang di depan kantor pemerintahan Kabupaten Jember. Dan kisah perjuangannya menjadi inspirasi serta didokumentasikan dalam sebuah novel. Mari, sebagai generasi penerus, kita persiapkan putra-putri kita untuk menjadi patriot sejati di masa depan yang jujur, tegas, berani, merdeka, merdeka, merdeka.
Terima kasih.